Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tamanna khususan ila abaihi min al-anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa syuhada'i was shalihin sultan syahidul qadri jailani qaddasallahu ruha wa jalla sayyidi ahli turuq sufiyah al-mu'tabara khususan ila jami' masyayikh ahli sunnah wal jamaah wa jami' masyayikhina fid din khususan ila mu'allif hadhihi syarih bin sunnah al-hadrami wa khususan ila sinabul al-bantani wa furu'ihim wa usulihim wa masyayikhim ajma'in sayyulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, segenap para hadirin semua, khususnya para pengurus Masjid Naqsyabandi Kota Singkawang. Pertama kami sampaikan salam dari Ustadz Manap. Ini sebenarnya tugasnya beliau sekarang, ternyata tadi mendadak hampir maghrib beliau ngubungin saya. Beliau bilang baru pulang kerja, antisipasi takut beliau belum datang, jadi siapa saja silahkan mengisi kajian. Saya tadi minta beliau Ustadz Abdullah, tapi beliau dengan rendah hati mundur. Bismillah, kita niat belajar bersama. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian air. Ini pembagian air secara umum. Pasalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Faslun, al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada yang sedikit, ada air banyak. Air itu kalau mau kita bagi secara umum ada dua macamnya. Yang pertama air sedikit, yang kedua air yang banyak. Nah, ini yang kecil-kecil nih penting untuk memperhatikan nanti kalau ditanya supaya bisa menjawab. Alfiah. Air itu ada dua macamnya. Pertama air sedikit, yang kedua adalah air banyak. Apa sih pentingnya kita membahas air ini? Karena kalau kita mau bersuci, baik itu bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu, atau bersuci dari hadas besar dengan cara mandi, atau bersuci dari najis, misalnya pakaiannya terkena najis, bagaimana cara mencucikannya, atau tempat ibadahnya ada najisnya, bagaimana cara mencucikannya. Alat yang bisa mengangkat najis itu adalah air. Maka penting bagi kita untuk mengetahui air itu seperti apa macamnya. Tapi ini tidak terlalu mendetail, tidak terlalu mendalam. Ini pembagian secara umum. Air itu ada dua pembagiannya. Pertama air sedikit, sekali lagi. Yang kedua air yang banyak. Apa batasan air sedikit dan air yang banyak itu? Karena sedikit dengan banyak ini kan bisa berubah-ubah. Contoh, saya punya air 1 gelas, satunya lagi saya punya air 1 botol yang besar misalnya. Mana air sedikit, mana air banyak? Kita tentu akan bilang air 1 botol itu air sedikit, air 1 gelas itu air sedikit, air 1 botol air banyak. Tapi setelah kita bandingkan air banyak dari botol ini dengan air galon, misalnya kita datangkan air 1 galon, mana kira-kira air sedikit dan mana air yang banyak? Nah, yang lebih banyak adalah air galon karena tempatnya lebih banyak. Sehingga air botol yang awalnya kita bilang adalah air banyak, kalau dibandingkan dengan air galon ternyata langsung berubah, air botol menjadi air sedikit. Maka kita perlu, apa definisi itu ya?
kita perlu pengertian yang jelas apa itu air sedikit dan apa itu air yang banyak. Maka Syekh Salim bin Surmair Al-Hadrami di sini menjelaskan al-qalilu madunal kullatain. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kul. Anak-anak yang santri-santri ini, yang cewek-cewek, saya pengen dengar suaranya. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kul. Nah, oke, 2 kullah. Apa itu kullah? Nah, kullah nanti akan kita jelaskan apa itu kullah. Wal kathiru, air yang banyak, apa pengertiannya? Air banyak itu adalah kullatani fa aktsaru. Air banyak itu adalah air yang 2 kullah atau lebih banyak. Jadi air yang disebut air banyak adalah air 2 kullah. Kullah itu apa sih? Kullah itu sedikit tambah sedikit jadinya kullah gitu. Air kullah itu air banyak, gampangnya begitu. Jadi air 2 kullah itu sudah dalam pengertian atau istilah gampangnya adalah air yang banyak. Seberapa ukurannya? Kita perlu tahu dengan jelas. Kalau tadi dibandingkan menggunakan tempat, air sedikit, air banyak bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita pakai ukuran yang lebih jelas, misalnya nih, air sedikit atau air yang banyak, kita langsung ambil pendapat mayoritas ulama atau kebanyakan ulama, jumhur ulama. Berapa sih jumlahnya air yang banyak itu? Menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama atau mayoritas ulama, air 2 kullah, air banyak itu adalah 216 liter. Berapa jumlahnya? Air banyak itu 216 liter. Susah kita mau ngitungnya 216 liter itu. Masa harus mengumpulkan satu botol seliter sampai 216 botol baru kita tuangkan, baru tahu persis kan? Nah, sekarang supaya lebih gampang, kita ukur tempatnya, kita ukur jedingnya nih. Tempat airnya seberapa? Nah, kalau ukurannya adalah ukuran yang kotak, ya, ukuran jeding yang kotak atau yang kubus, berbentuk kubus, maka tingginya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, kemudian panjangnya juga 60 cm. Jadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm atau 60 cm kubik. Takut nanti susah dipahami ya. Jadi 60 kali 60 kali 60 sini kan. Jadi kalau satu jengkal saya ini sudah saya ukur panjangnya, ini 21 cm. Satu jengkal saya. Kenapa kok diukur Pak Ustaz? Ah, itu untuk ngukur jeding maksud saya. Bener ngukur selain. Ngukur jeding. Nah, jadi saya kalau ke kamar mandi apa misalnya ke tempat siapa gitu, tempat mandi umum misalnya atau ke kamar mandi umum, kalau agak curiga tuh ini kayaknya kurang dari 2 kullah nih, iseng kita ukur 1, 2. Kalau tadi kan 60 cm ya, jadi kita ukur aja ini 21. Kira-kira 3 kali jengkal saya itu udah lebih udah. 1, 2, 3. Nah segini kira-kira tingginya. Tingginya segini, lebarnya juga segitu, panjangnya juga segitu. 60 kali 60 kali 60 begitu. Kalau ukurannya kotak. Nah, bisa cek sendiri di rumah masing-masing apakah jedingnya atau wadah airnya itu, tempat airnya sudah termasuk air yang 2 kullah atau tidak. Kalau tadi 60 itu ukuran ngepas sudah itu. Kalau dilihat di sini, wah ini lebih banyak lagi. Berarti ini jelas kalau diisi penuh yang di kamar mandi atau jedingnya masjid ini, itu sudah jelas lebih daripada 2 kullah. Batasan yang paling ngepas tadi itu tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya juga 60 cm. Itu kalau bentuknya kotak, kubus. Kalau bentuknya apa silinder? Tabung, apa ya? Gentong.
Apa biasa? Ya bulat itu. Tempayan. Nah, tempayan itu saya lagi nyari kata itu tadi. Kulo bulan pesenin. Cek pot repot menyampaikan. Cek kui bahasa serepot pas gue keker-kekeran. Jadi kalau bentuknya pakai tempayan itu apa boleh diameter itu ya. Jadi lebar bulatannya, lingkarannya itu kalau kita ukur dari ujung ke ujungnya ini itu 48 cm. Drum. Nah, drum tuh. Dari bulat ya, bulat. Terus kita ukur panjangnya dari sini ke sini itu 48 cm. Tingginya 120 cm. Tingginya 120 cm. Terus lingkarannya gini, kalau kita ukur sini ke sininya itu 48 cm. Jadi 48 kali 120 cm. Ini menurut mayoritas ulama. Mayoritas. Menurut jumhur ulama. Jelas Ki? Itu untuk ukuran 2 kullah. Kalau kurang daripada itu, berarti airnya belum sampai 2 kullah. Kalau sudah sesuai ukuran tadi, ngepas airnya itu terisi sampai penuh, itu pas ukurannya 2 kullah. Kalau misalnya kita punya tempat persis seukuran tadi, panjang tinggi lebarnya 60 kali 60 kali 60. Kalau bentuknya pakai drum atau pakai tempayan 48 kali 120 cm terisi penuh, itu ngepas namanya. Diambil satu gayung, satu centong itu, satu centong, ya satu gayung. Satu gayung terambil, sudah berkurang berarti tidak sampai 2 kullah. Bisa dipahami? Yang anak-anak ini paham ya? Paham. Nanti ada pertanyaan berhadiah seperti biasa. Yang sudah berkumis jangan ikut menjawab. Oke, kita lanjutkan. Apa juga pentingnya pembahasan tentang air 2 kullah atau tidak ini? Nah, sebelum kita lanjutkan ke sana, terkadang kita itu terpikir begini, Pak Ustadz, kalau airnya kurang dari 2 kullah, apakah berarti tidak bisa dipakai wudhu? Kadang kan kita terpikir seperti itu. Kalau airnya misalnya tidak sampai 2 kullah, air 1 gelas air mineral lah misalnya, mana? Air mineral misalnya. Apakah segitu tidak bisa dibuat wudhu airnya itu? Bisa. Air yang kurang dari 2 kullah, air yang sedikit itu tetap bisa digunakan untuk bersuci selagi airnya itu memang air suci dan air yang mensucikan. Memang air murni. Air teh kan air suci, tapi kan tidak bisa untuk akela, tidak bisa untuk bersuci kan. Nama boleh ki panas pas keloncot lagi. Air degan misalnya kan suci, bisa diminum tuh, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Nah, air suci yang bisa dibuat untuk mensucikan itu air murni, air aqua misalnya, ataupun Fortri, bolehlah Fortri. Nanti harus aqua. Ya, dan air-air yang lain itu menurut pendapat para ulama itu termasuk air mutlak, air suci dan mensucikan. Itu kan sedikit airnya, 1 gelas cuman. Pas misalnya kepepet, habis nyupir misalnya, saya mau kencing nih misalnya. Lalu nanti ini mau saya celana dalamnya mau digunakan untuk sholat. Maka air 1 gelas ini bisa juga digunakan untuk bersuci. Bawa air 1 gelas tuh, kemudian pergi ke tempat yang tertutup, terus buang air kecil di sana, pas seram gitu. Bisa digunakan untuk bersuci karena itu air yang suci dan juga mensucikan, sekalipun airnya tidak sampai 2 kullah. Catatannya, air yang tidak sampai 2 kullah itu bisa dibuat bersuci selagi airnya itu air yang suci dan mensucikan. Kalau air yang banyak juga demikian. Air banyak tapi air teh semua, ya tidak bisa. 2 kullah kan aing teh saja nah. Pas tak bisa nih, kata bisa untuk digunakan bersuci. Itu air yang banyak pun air yang suci dan mensucikan. Nah, ini juga perlu diketahui. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu kalau dia terkena najis itu menjadi najis. Air sedikit tuh
tidak sampai 2 kullah, air segelas atau 1 gayung atau 1 ember, tidak sampai 2 kullah dengan ukuran yang tadi, terkena najis misalnya, maka air itu berubah ataupun tidak berubah, air itu jadi najis. Kena tai cicak misalnya, kotoran cicak tuh, kecemplungan kotoran cicak, cepluk, masuk ke dalam kopi, tak gersah. Karena seperti yang pernah saya alami, yang tanpa saya sadari, semua petis rasanya ternyata. Nah, air yang sedikit itu kalau terkena najis, langsung Pak jadi najis itu. Makanya perlu juga, terutama ibu-ibu ini perlu tahu juga, kalau mau digunakan air itu untuk cuci piring, untuk cuci pakaian juga misalnya, takutnya air sedikit itu kemudian terkena najis, kan airnya jadi najis kalau tidak sampai 2 kullah. Karena airnya itu najis lalu dibuat untuk bersuci. Nah, takutnya nanti jadi najis. Maka untuk mengantisipasi itu, mencegah untuk mencegah supaya tidak terkena najis, kalau punya air sedikit, tutup. Nah, seperti itu, ditutupin airnya supaya tidak kejatuhan kotoran cicak. Tapi kalau air yang banyak, di sini disebutkan wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau airnya air yang banyak, air yang 2 kullah atau lebih banyak airnya, lalu terkena kotoran, terkena najis, terkena cipratan air kencing misalnya, tak najis Pak. Misalnya Alfi ini masih kecil kan, mentang-mentang jeding di rumahnya besar misalnya, kencing dimasukkan ke lubang, iseng Pak, langsung dimasukkan ke jedingnya, tur, dimasukkan ke kolamnya itu, sengaja, dimarahin sama abinya. Oh ini kok jedingnya kok dikencingin misalnya. Lihat Pak, kalau airnya air banyak, berubah enggak warnanya, berubah enggak baunya, berubah enggak rasanya. Kalau 3 hal ini tidak berubah, suci air itu, pakai wudhu lagi bisa, aman. Dipahami ya? Tapi kalau misalnya Wahyu, ya saya contohkan yang kenal aja. Misalnya pas karena sudah dewasa ya, terus masukkan air kencing yang ke sana, pas berubah jadi kuning, warna ekstra jos. Setetes aja dimasukkan ke dalam tempayannya itu atau jedingnya itu, walaupun airnya banyak, tiba-tiba kena setetes air kencing, lalu berubah warnanya aja berubah, langsung berubah warna ekstra jos, najis semua Pak. atau berubah baunya aja, pas cium ini warnanya tetap jernih misalnya, pas dicium pesing baunya, laseng kata orang-orang kita, orang Madura, cium pas laseng baunya. Nah maka najis nih, walaupun air 2 kullah. Nah ini pentingnya kita tahu air sedikit dengan air banyak, sehingga kalau kita punya air di rumah, dilihat ini air sedikit atau air banyak. Kalau airnya air sedikit, untuk mencegah agar air ini tidak najis, tutup. Nah, kalau airnya air banyak, aman. Mau misalnya ada cicak datang berjamaah terus buang air bersamaan semua, yuk kita buang air di sini yuk misalnya, lalu buang air di sana semua. Maka selagi tidak berubah airnya itu warnanya, baunya dan rasanya, maka tidak menjadi najis. Kesimpulannya, saya kasih kesimpulan nih sebagai catatan. Air itu terbagi 2, air sedikit, air yang banyak. Ukuran air yang banyak itu adalah 216 liter kalau hitungan liter. Kalau hitungan tempatnya tempat yang kotak itu panjang, tinggi dan lebarnya adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kalau ukurannya adalah ukuran tabung, ukuran tempayan, maka tingginya 120 cm, kemudian lingkarannya itu kalau diukur ujung ke ujungnya 48 cm.
Itu ukuran 2 kullah ngepas. Kalau kurang daripada itu berarti bukan air 2 kullah. Nah, kalau airnya air sedikit tidak sampai 2 kullah terkena najis, maka langsung air itu menjadi najis. Kalau airnya air banyak, kalau terkena najis selagi tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya maka tidak najis. Kalau berubah maka menjadi najis. Yang rawan merubah itu salah satunya misalnya kita punya jeding besar, Pak, lalu kemasukan tikusnya mati. Warnanya tidak berubah, tapi aromanya, baunya air itu sudah berubah. Nah, sekalipun airnya banyak, najis semua itu jadinya karena kemasukan bangkai. Toreh sambil diseruput kopinya. Sampai di sini penjelasan kami. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Toreh sumonggo. Gini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Admin bisa digeser. Pertama pertanyaannya untuk air. Kalau kita Mic-nya hidupkan. Mic-nya juga hidupkan. Air yang kita pakai ini kurang dari 2 kullah. Untuk mengakalinya itu kan itu pakai bak mandi Ya. Kita ambil kan bak mandi kita itu 60 kali 60 kali 60. Ya. Pada saat kita ambil itu kan kurang dari 2 kullah. Rasanya was-was itu kan kalau kita berwudu dengan air itu. Ya. Kita hidupkan kerannya nih untuk ngakali was-was kita tadi. Oke. Itu bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Oh, ada pertanyaan lanjutannya. Insya Allah 3 pertanyaan nih, Ustaz. Aduh, kalau 3 pertanyaan, penanyanya harus Untuk pertanyaan kedua, katakanlah di bak mandi tadi itu dari 60 separuh, antara 1 bulan. Terus kejatuhan kotoran cicak. Kotoran cicak kita suci lagi nih. Kita suci misalnya ya. Terus untuk mensucikan itu apakah kita buang semua airnya lalu kita isi atau kita hidupkan kerannya nih sampai full biar lah istilahnya kan? Ya. Apakah bisa seperti itu atau harus dibuang dulu? Untuk pertanyaan ketiga, masalah air berbau tadi Ustaz. Ya. Itu kan kalau kita kejatuhan najis, air itu berubah, salah satunya berbau, warna atau semacamnya. Fokusnya ke bau. Kadang kan ada mesinnya ini air itu bau dari sononya, dari tanahnya gitu kan. Ya. Bener gitu kan. Betul itu kan. Ya. Apakah itu tetap bisa dipakai untuk berwudu? Itu aja yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak itu sudah, mana pertanyaannya? Yang pertama, air ini tempatnya sudah 2 kullah ya, tadi ya. Sudah 2 kullah, terus kita, airnya sudah 2 kullah ya tempatnya ya, sudah penuh ya. Terus kita ambil pakai gayung. Di gayung ini kan airnya 2 kullah. Terus akhirnya ragu, akhirnya dihidupin. Apakah itu boleh begitu untuk menangkal keraguan? Nah ini, kita tidak perlu ragu. Kalau airnya itu sudah air 2 kullah, kita ambil begini pakai air gayung. Segayung ini memang airnya air sedikit memang, tapi kan air suci. Lu seram aki gitu buat wudu. Udah tidak usah ragu, tidak usah lagi hidup. Itu was-was itu penyakit gara-gara kita kurang paham. Kalau kita tahu ilmunya, hilang nanti keraguan itu. Idza ulimas sabab zalal ajab. Kalau kita tahu sebabnya apa, oh ini air 2 kullah, oh ini tidak 2 kullah, zalal ajab. Ketakjuban, keraguan-raguan bahkan itu hilang. Jadi kita tahu dulu ilmunya. Kalau airnya sudah air banyak, kita ambil. Yang segayung ini kan air sedikit, tidak masalah kan, suci ini. Lalu dibuat berwudu. Adapun mau menghidupkan juga di situ, ya tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting tidak buang-buang air maksudnya. Tidak mubazir.
Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah airnya ini air sudah 2 kulah pas ya. Tidak sampai 2 kulah berarti air sedikit. Berarti kan hitungannya air sedikit. Suci kan? Airnya air suci. Terus kejatuhan kotoran cicak. Terus gimana mensucikannya? Bisa enggak kita hidupkan kerannya sampai penuh, sampai meluber? Apakah suci atau harus dibuang semua? Hidupkan aja. Penuh semua meluber. Nah, kalau sudah meluber udah banyak tuh airnya, sudah di atas batas 2 kulah. Saya kepikiran kopi juga aja. Udah sampai 2 kulah, aman dah tuh, suci. Udah bisa, tidak perlu dibuang semua tadi itu. Udah aman, tempat-tempatnya pun karena sini sudah 2 kulah, aman tuh. Ustaz agak paem baru Ustaz. Nanti barangkali Ustaz Abdullah bisa nambahkan. Terus yang ketiga, air yang berbau. Kalau memang perubahan air itu sudah dari sononya, sudah dari asalnya ada aroma-aromanya itu, bukan campuran, itu tidak masalah. Bau tanah misalnya. Ya kan begitu biasanya. Tidak masalah, itu airnya tetap air suci. Nah, seperti itu, Bang. Ada tambahan, Ustaz? Ya. Langsung ngapunten untuk anak-anak. Saya kasih pertanyaan ya. Ini karena keterbatasan waktu, sebentar lagi sholat Isya. Ada pertanyaan, tolong yang mau jawab angkat tangan dulu. Nanti saya tunjuk yang mana yang awalnya angkat tangan itu, lalu dia yang berhak untuk menjawab. Pertama. Oh jelas ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Siap? Kalau airnya ini air sedikit, terus kena najis, apakah airnya najis atau tidak? Angkat tangan nih. Yang ini yang cowok pakai pakaian hitam nih, Dios ini. Tidak. Air sedikit, lalu kena najis, apakah najis atau tidak? Iya. Hah? Iya. Yang mana? Iya atau tidak nih? Iya. Najis ya? Najis. Yakin? Oke, betul. Hampir salah. Oke, dapat hadiah. Melihat TV saya. Dapat hadiah. Panitia, maju lah panitia. Oh iya ya, harusnya. Takutnya yang ini. Oh iya, harusnya sekretaris ini. Sekretarisnya mau tenang, belum saya mau ngopi dulu. Bismillah. Berikutnya, fokus ya. Kalau airnya itu air banyak, 2 kulah nih air banyak, lalu terkena najis, akhirnya warnanya berubah. Apakah airnya najis atau tidak najis? Ini boleh menjawab nih? Sudah sebesar ini nih. Yang ini pakai baju hijau nih, Wahyu. Boleh ya? Oh boleh. Silakan. Ini ada. Kalau yang besar separuh. Ada. Ini hadapkan ke sana aja nih. Biar nampak. Barangkali orang tuanya nonton kan bangga. Utang anak aja kena. Silakan. Airnya air banyak, 2 kulah nih, lalu kena najis, tapi berubah ininya, baunya tadi itu, atau warnanya berubah. Najis enggak jadinya airnya tuh? Yakin? Serius? Enggak berubah? Enggak berubah jawabannya? Tanya alasannya bingung nanti. Ya, betul. Ambil sendiri kalau udah besar ini. Sambil lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Kalau tempat airnya itu kotak, berbentuk kotak-kotak tadi itu,
berapakah ukuran dua kullah itu? Berjajar aja kena. Oke, berapa? Ini nggak jawab. Berapa? 60 kali 60 kali 60. Udah tekor ini, gampang jawabnya ini. Oke, dah. Yang cowok-cowok, yang besar-besar selesai. Ini diperuntukkan yang cewek-cewek nih. Ini mudah-mudahan bapaknya nonton, nanti biar tahu anaknya tidak perlu dikasih uang jajan lagi. Untuk yang cewek-cewek nih, Biar sama-sama dapat. biar sama-sama dapat. Apa ya pertanyaannya ya? Air itu terbagi menjadi berapa dalam pembahasan kita? Oke, pakai mukena hijau tadi itu, yang angkat tangan duluan. Mukena hijau, mukena hijau. Apa saja? Air sedikit dan air banyak. Air banyak tadi disebut air Gula. air 2 kullah. Ya, oke, betul. Tarin menurut hadiah. Tunggu sekali kasih tunggu nanti. Satu lagi pertanyaan. Apa ya? Perhatikan, ini pertanyaan yang terakhir karena uangnya habis. Kan terbatas uangnya. Siap-siap angkat tangan. Ya, kalau ada yang mau nyumbang, silakan. Apa tadi ya, lupa saya. Sebentar. Atau ada yang mau nyumbang pertanyaan barangkali? Air sedikit, air banyak. Kalau airnya air sedikit segini nih, air aqua lah begini misalnya, bisa ndak dibuat berwudu? Ya tuh yang belakang tuh. Kira. Bisa. Kenapa kok bisa? Karena suci dan mensucikan. Oke, silakan dikasih hadiahnya. Betul. Ya, kalau airnya kan air seperti ini, suci dan mensucikan. Habis uangnya. Sudah ya. Alhamdulillah kajian untuk pertemuan di malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil nunggu Isya, mari diseruput kopinya, dimakan jajannya. Jangan kemana-mana, kita tunggu sholat Isya, lalu kita sholat berjamaah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.